menjelaskan poin-poin penting tentang obat metylprednisolon, yaitu pertama, pengertian, dosis, efek samping, farmakodinamik, dan farmakokinetik. Baik, langsung saja ke poin pertama, yaitu pengertian dari metylprednisolon. Baik, metylprednisolon ini merupakan obat golongan glukokortikoid turunan prednisolon yang merupakan efek kerja dengan cara mengikat dan mengaktifkan reseptor glukokortikoid intraseluler. Baik, reseptor glukokortikoid yang diaktifkan diberikan dengan daerah promotor DNA yang dapat mengaktifkan atau menekan transkrip dan mengaktifkan faktor transkripsi yang mengakibatkan inaktivasi gen melalui destilasi histon. Metylprednisolon ini juga merupakan obat untuk meredakan peradangan pada berbagai kondisi, termasuk radang sendi, radang usus, asma, lupus, hingga multiple sklerosis. Obat ini juga digunakan dalam pengobatan reaksi alergi yang parah. Nah, metylprednisolon ini juga bekerja dengan cara mengurangi zat pemicu peradangan di dalam tubuh. Dengan begitu, gejala peradangan seperti nyeri dan pembengkakan akan berangsur mereda. Metylprednisolon juga memiliki efek imunosupresif. Obat ini mampu menekan reaksi sistem kekebalan tubuh yang berlebihan. Berkat cara kerja tersebut, obat ini dapat digunakan untuk mengatasi alergi berat atau penyakit autoimun, serta untuk reaksi penolakan dari tubuh setelah transplantasi organ. Nah, kita lanjut ke dosis atau aturan pakai daripada obat metylprednisolon sendiri, di mana dosis prednisolon ini yang diberikan dokter bisa berbeda-beda tergantung kondisi yang ditangani oleh dokter tersebut kepada pasien. Dan respon pasien terhadap obat pada anak-anak, dosis prednisolon juga disesuaikan dengan berat badan baby pasien. Nah, kita lanjut ke dosisnya. Bentuk dosis obat bentuk tablet daripada metylprednisolon sendiri, yaitu di mana kita harus ketahui dulu tujuan dari obat metylprednisolon ini adalah untuk apa. Di mana tujuannya itu adalah meredakan peradangan dan reaksi alergi. Nah, lanjut dosis penggunaan obat ini, di mana kita harus ketahui harus sesuai dengan resep dokter. Dosis awal dewasa itu adalah 4-80 mg per hari. Anak adalah untuk anak 0,8 sampai 1,1 mg per kilogram berat badan. Dosis pemeliharaan dewasa itu 4 sampai 8 mg per hari. Kemudian dosis ditingkatkan menjadi 16 mg per hari. Untuk anak-anak, untuk dosis pemberian anak-anak yaitu 2 sampai 4 mg per hari dapat ditingkatkan sampai 8 H per hari. Untuk dosis substitusinya 4 sampai 8 mg per hari. Dalam keadaan stres ditingkatkan menjadi 16 mg per hari. Kemudian kita lanjut poinnya yang ketiga, yaitu efek samping dari metylprednisolon, di mana efek samping dari metylprednisolon ini adalah kembali kepada individu masing-masing, bagaimana reaksi pada tubuh terhadap obat ini. Baik, lanjut ke farmakodinamik. Nah, farmakodinamik dari metylprednisolon ini adalah termasuk glukokortikoid dengan potensi sedang. Metylprednisolon mengikat dan mengaktifasi reseptor glukokortikoid intraseluler pada inti sel. Kemudian, reseptor ini mengikat bagian promotor DNA dan mengurangi transkripsi protein proinflamasi. Dari sini, metylprednisolon itu mengakibatkan modifikasi reseptor imun dengan berbagai cara, termasuk menurunkan ekspresi sinyal proinflamasi dan meningkatkan ekspresi sinyal antiinflamasi. Dan metylprednisolon juga menyebabkan perubahan respon limfosit, menurunkan respon proinflamasi sel T, mengalihkan diferensiasi makrofag dari M1 atau proinflamasi ke M2 atau inflamasi anti alergi. Nah, serta mengalihkan diferensiasi sel T helper jaringan limfoid,
mengurangi vasodilatasi dan rehabilitasi kapiler, serta menghambat kemotaksis, diferensiasi, dan fagositosis oleh sel polimorfonuklear. Kemudian metilprednisolon juga dapat menghambat apoptosis neutrofil, menghambat fosfolipase A2 hingga mengurangi produksi asam arkidonat serta meningkatkan sel darah merah, hemoglobin, dan trombosit. Nah, baik, lanjut ke bagaimana metilprednisolon itu kepada COVID-19. Metilprednisolon juga dapat mengendalikan hiperinflamasi COVID-19 dengan meningkatkan ekspresi ACE2 dan menurunkan transkripsi IL-6. Dengan ini akan ada ACE2 yang tidak diinfeksi virus, makrofag tidak tertarik ke saluran pernafasan maupun berkumpul di epitel paru-paru penderita, dan produksi IL-6 oleh makrofag menurun. Kemudian kondisi ini akan melindungi pernafasan dari sindroma distres pernafasan akut atau yang kita ketahui dengan singkatan ARDS. Nah, kemudian lanjut ke farmakokinetika. Farmakokinetika dari obat metilprednisolon adalah seperti glukokortikoid. Pada umumnya, metilprednisolon dimetabolisme melalui transformasi enzimatik yang mengurangi aktivitas fisiologis mereka dan meningkatkan solubilitas untuk meningkatkan ekskresi via urin. Nah, kita masuk yang pertama adalah absorpsi, di mana metilprednisolon ini cepat diabsorpsi secara oral. Puncak konsentrasi obat ini mulai menimbulkan efek terapeutik dicapai dalam 1-2 jam penggunaan oral, 4-8 hari untuk penggunaan intramuskular, dan 1 minggu untuk penggunaan intraartikular. Kemudian metilprednisolon juga termasuk glukokortikoid dengan durasi kerja sedang, yakni 12 hingga 36 jam. Durasi kerja dapat mencapai 30-36 jam. Bila dikonsumsi secara oral, penggunaan intramuskular bekerja selama 1-4 minggu. Kemudian pengguna intraartikular bekerja selama 1-5 minggu. Waktu paru metilprednisolon adalah kurang lebih 3-5 jam. Kemudian kita lanjut ke distribusi, di mana distribusi dari metilprednisolon adalah lebih dari 90% dari metilprednisolon yang diabsorpsi berkaitan dengan protein plasma, terutama albumin dan globulin. Nah, obat ini melewati plasenta. Volume distribusi metilprednisolon ini mencapai 0,7 hingga 1,5 liter per kilogram. Nah, kemudian lanjut ke metabolisme, di mana metabolisme dari metilprednisolon ini juga metilprednisolon ini mengalami metabolisme di dalam hepar oleh enzim oksidator mikrosomal liver. Kemudian yang terakhir adalah eliminasi, di mana metabolit metilprednisolon ini dikonjungsikan ke asam glukuronat atau sulfat dan diekskresikan melalui ginjal. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang obat metilprednisolon ini. Semoga bermanfaat dan berguna buat teman-teman. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.